Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan sebab Dia yang layak. Terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik kasih setia Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kau pencipta syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Janji-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan kami, Allah kami. Haleluya. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Oh, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Allah yang mulia, Allah yang ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Yesus. Kau kami tinggikan, Kau kami muliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, besar Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa kami bangga punya Engkau Tuhan, Allah kami yang besar. Tiada ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Sebabnya pagi ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau melayanikan ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita mau bersuka cita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan karena Dia Allah yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, belahan semesta, sujud di hadapan
namamu Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Dalam
Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang sudah kami puja, kami puji, kami memohon kepadamu supaya Engkau akan berbicara kepada kami ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang serba biasa ini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada putra-putri kekasih-Mu, supaya hamba-Mu dapat menjadi penyalur isi hati Tuhan dengan jelas dan jernih, dan kami semuanya mengerti firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu di antara kami. Kami mohonkan hadirat-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami sampai Engkau memanggil kami, bahkan kami akan bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, saat yang teduh ini kami mohon diberkati oleh Bapa, oleh pekerjaan Roh Kudus di antara kami. Dan Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bermohon ini. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilahkan saudara-saudara duduk kembali. Ya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan karena pagi hari ini kita telah dibawa Roh Kudus untuk bersama-sama beribadah di rumah Tuhan dan kita menikmati hadirat-Nya. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kita bersyukur bahwa firman Tuhan kita, Alkitab kita itu terdiri dari bermacam-macam jenis sastra, ya. Ada yang bersifat Injil, ada yang surat kiriman, ada yang Mazmur, ada yang Taurat, ada yang narasi, ada yang macam-macam ya. Tapi ada di dalamnya juga kitab-kitab puisi yang berisi hikmat. Dan pagi hari ini secara khusus kita akan coba memahami firman Tuhan dari kitab hikmat ya. Sehingga kita akan belajar hikmat dari yang kecil-kecil. Kita akan belajar hikmat dari yang kecil-kecil. Sebenarnya kalau hikmat itu dalam Alkitab biasanya dikaitkan dengan keberhasilan. Ya. Jadi orang-orang yang mau berhasil, dia harus mendapatkan hikmat. Dan hikmat merupakan jalan menuju keberhasilan. Nah, hikmat lebih daripada kepintaran. Orang pintar itu adalah kalau dia mengikuti pelajaran, lalu kemudian ada ujian, dia mendapatkan nilai 100. Tapi apabila dia mendapatkan nilai 100, tetapi ternyata nanti pada waktu dalam kehidupan, dia hanya bisa menerapkan 20% daripadanya, dia pintar tapi tidak berhikmat. Ada anak-anak yang sekolah, lalu kemudian waktu ujian, hanya dapat nilai 60. Jadi biar dia seperti hanya paham 60% dari yang diajarkan oleh gurunya. Tapi 60% itu waktu dia hidup di masyarakat, ternyata 60%-nya bisa diterapkan. Maksudnya dia bisa menerapkan itu. Nah, dia mungkin tidak tergolong pintar dibandingkan dengan teman yang dapat 100 tapi dia berhikmat karena dia bisa menerapkan 100% dari yang dia miliki. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudara akhirnya akan membuat keputusan yang penting pinter atau berhikmat gitu. Lalu dari contoh saya tadi, saudara akan katakan ya yang penting berhikmat. Ya enggak yang penting pinter dan berhikmat gitu ya. Karena kalau kita dapat nilai 100 berarti ada potensi untuk diterapkan 100%. Kalau nilainya cuma 60 nggak bisa, dia akan menerapkan 70%, nggak bisa. Yang tidak diketahuinya tidak bisa diterapkan. Jadi pertama-tama anak-anak cucu-cucu kita mesti kita ajar supaya mereka boleh menjadi orang pintar. Lalu setelah mereka pintar akan kita dorong supaya mereka dapat menerapkan sebesar-besarnya dari yang mereka miliki. Dan dengan demikian mereka akan menjadi lebih berguna bagi masyarakat. Lalu kalau kita amati lagi judul yang saya berikan tadi, boleh tayangkan lagi, belajar hikmat dari yang kecil-kecil. Nah, biasanya kalau kita itu mau belajar keberhasilan hidup, biasanya kita mempelajari dari orang besar. Gitu. Mau belajar kaya, coba belajar dari orang kaya. Mau berkuasa, belajar dari orang yang berkuasa, besar-besar. Tapi pagi ini kita diajak untuk belajar dari yang kecil-kecil, bahkan yang besar itu malah ditolak. Saya tidak tahu, tadi pagi saya lihat Mas Yosua yang mimpin puji-pujian kita. Saya sudah mengirim PowerPoint saya kemarin. Lalu kemudian dia barangkali
mau mengadakan kontras terhadap firman Tuhan yang saya sampaikan. Kalau sudah perhatikan, 3 pujian pertama itu semuanya yang besar-besar. Padahal saya mau khotbah tentang yang kecil-kecil gitu. Jadi Mas Yosua ini belum sudah menantang firman Tuhan ya. Saya mau ngajarkan yang kecil-kecil, malah nyanyiannya yang besar-besar. Tapi kan yang besar-besar Tuhan ya. Jadi betul kalau yang kecil Tuhan, kita mengecilkan Tuhan. Amin ya. Jadi kita mau belajar yang kecil-kecil, malah barangkali kebaktian ini akan menjadi sangat berkesan. Wah, pada waktu saya nyanyi yang besar-besar, firman Tuhan yang kecil-kecil gitu hari ini ya. Coba kita akan belajar hikmat dari yang kecil-kecil, yang dari kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat 24 sampai 31. Saya juga siapkan teksnya di dalam PowerPoint ini. Nah, kita biasanya berpikir bahwa kalau Amsal itu ditulis oleh Salomo, wah pasti orang paling berhikmat Salomo. Tapi kalau kita baca Alkitab kita, ini tidak ditulis oleh Salomo. Ada orang yang bernama Agur, ya, bernama Agur. Dan sayangnya orang Kristen agak jarang memakai nama baptis ini, ya. Tapi ada dulu pegawai Gandumas itu yang namanya Mas Agur. Satu-satunya Agur yang pernah saya jumpai di dunia, ya, pegawai itu. Tapi dia sebenarnya mestinya berhikmat karena dia menulis Amsal pasal yang ke-30 ya. Firman Tuhan katakan ini dari ayat yang ke-24, ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Sebenarnya kata sangat cekatan ini boleh juga diterjemahkan, bahkan ada orang yang mengatakan mungkin lebih tepat diterjemahkan yang sangat berhikmat gitu. Jadi ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan atau sangat berhikmat. Yang pertama siapa? Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Yang kedua adalah pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Yang ketiga adalah belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Keempat adalah cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Nah, ini yang saya katakan tadi. Yang berikutnya yang besar-besar. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Saudara, firman Tuhan ini kiranya akan menolong kita untuk hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus mempunyai sifat-sifat seperti apa. Yang pertama tadi kita diminta untuk belajar dari 4 binatang yang kecil ini supaya kita menjadi orang yang berhikmat. Yang binatang yang pertama adalah semut ya. Apa sih yang perlu kita pelajari dari semut? Ternyata semut itu kalau kita baca dari teks Alkitab tadi sifatnya adalah rajin ya. Rajin. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan yang semut adalah binatang yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ya. Semut itu rajin sekali. Semut nggak kelihatan pernah santai-santai gitu. Ya. Musik keroncong kayaknya nggak cocok buat semut, ya saudara. Tapi barangkali musik rock and roll gitu yang cocok buat semut. Kenapa saudara? Kalau saudara perhatikan baik-baik, semut itu tidak ada yang bisa berjalan, betul kan? Ya, maksudnya bukan lumpuh, tapi semua semut berlari, betul? Ya, semut itu semua berlari. Kenapa itu kok begitu? Ya, saya dulu suka memperhatikan ya orang kampung, jadi paling bisa memperhatikan binatang-binatang. Ya, semut itu saya lihat kalau lagi jalan itu mesti berlari gitu. Berlari, kadang-kadang tabrakan dengan teman. Gitu. Tapi waktu tabrakan mereka akan nyapa ya. Assalamualaikum gitu ya. Atau kalau Kristen ya shalom gitu. Tabrakan. Terus lalu kemudian setelah itu dikasih tahu, oh di sana loh ada makanan. Lalu kemudian akhirnya belok. Akhirnya rombongan semut yang sebagian tadi ke sini ke sana, akhirnya tapi lari semua, lari gitu. Lalu kemudian nggak seberapa lama, nanti setelah itu mereka akan bawa makanan. Kadang-kadang juga makanannya berat sehingga mereka bawa sama-sama gitu.
Wah, semut itu kelihatan rajin sekali. Kalau saya pernah ikut kegiatan seminar yang dikatakan menurut firman Tuhan kita ini harus kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat gitu. Rasanya semut adalah kelompok binatang kecil yang memenuhi ini. Keras iya, cepat iya, nggak pernah mau santai-santai, lalu kerja cerdas gitu. Kerja cerdas artinya waktu mereka dapat makanan yang besar, nggak bisa ngangkut sendiri ke lumbungnya, ya sama-sama gitu. Bahkan kadang-kadang kalau mereka ketemu dengan binatang yang lebih besar dan mereka barangkali sudah nggak ada makanan lain yang bisa didapat, waduh, makanan yang besar juga akan diambil bersama-sama gitu, diperangi sama-sama gitu. Saya pernah menyaksikan semut itu lagi berhadapan dengan jangkrik. Lalu kemudian akhirnya semut itu ngeroyok jangkrik itu. Ya. Barangkali memberi semangat pada yang lain, satu dengan yang lain. Ayo jangkrik gitu ya sudah. Sambil memerangi jangkrik, itu hanya orang Jawa yang tersenyum ini. Yang orang di tanah Jawa senyum, kalau di luar Jawa barangkali nggak ngerti ya. Jangkrik gitu. Tapi akhirnya dikalahkan, lalu kemudian bawa ke gudangnya sambil putar. Mengapa semut itu kerja keras seperti itu? Karena semut itu dikatakan tadi bangsa yang tidak kuat. Dan kalau dia hidup di tanah bagian ke arah tropis gini, maka kita tahu bahwa gampangannya itu ada 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim hujan. Semut itu kayak pinter gitu loh. Dia ngerti bahwa pada musim hujan aku nggak bisa kerja. Karena kalau aku kerja nanti ada air. Air itu jauh lebih kuat dari kami yang lemah ini gitu. Pasti kenyut gitu loh. Pasti hanyut saya. Jadi karena jam kerjaku itu, hari kerjaku itu hanya setengah dari setiap tahun gitu kalau boleh bilang. Kalau di tropis, maka mereka kerja keras supaya bisa nyimpan makanannya untuk musim hujan. Nah kadang-kadang saya pikir di situ itu kalau bertentangan dengan firman Tuhan, makanya manusia itu males gitu ya. Karena dia bisa kerja pada musim hujan juga gitu. Sehingga engkau ailah gitu, engkau ai. Tapi kalau kita bisa punya pandangan seperti semut, mental semut gitu. Hati-hati, jangan-jangan jam kerja kita tidak akan seperti yang kita sebenarnya harapkan, yang sebenarnya kita punya jatah. Jangan-jangan jam kerja kita nanti akhirnya hanya cuma separuh. Maka semut selalu kerja 2 kali lipat minimal. Barangkali kalau semut bisa terdengar suaranya, semut pernah iri sama kita. Enak menungso iku. Iso kerja 12 bulan 1 tahun. Kami ini cuma kerja 6 bulan. 6 bulannya harus nganggur. Karena itu kami harus simpan makanan di lumbung. Kerja keras 6 bulan untuk hidup 1 tahun. Amin. Amin. Sehingga akhirnya kalau manusia kerja 8 jam, lalu bermasyarakat 8 jam, lalu tidur 8 jam, maka semut itu kerjanya mestinya 16 jam dan lalu hanya tidur saja 8 jam. Tapi karena mereka juga ingin bersosialisasi, maka akhirnya kerja kerasnya 2 kali lipat supaya masih bisa bersosialisasi. Moga-moga Tuhan akan tolong kita untuk menjadi orang-orang yang diharapkan oleh firman Tuhan yang ditulis oleh Agur. Kita harus menjadi orang-orang yang rajin. Amin. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan kita itu adalah rajin. Rajin. Ya, kalau kita lihat kitab Kejadian, dia sampai berlumuran tanah untuk menciptakan kita. Rajin, kerja. Tidak hanya berfirman tapi juga kerja. Lalu kemudian Tuhan Yesus pada waktu menjelma jadi manusia, dia katakan, Bapakku kerja siang dan malam, karena itu aku kerja. Pada waktu itu kan Tuhan Yesus ditanyai, kok orang-orang kagum, kenapa Tuhan Yesus kok kerja keras gitu? Karena Bapakku kerja, maka aku kerja. Nah kalau kita juga anak-anak Tuhan, supaya kita sama dengan Bapak kita, memang kita harus punya sifat rajin. Amin. Karena masing-masing kita cuma punya 1 kali hidup.
Jangan sampai satu kali hidup itu prestasi kita yang kita sembahkan pada Tuhan hanya 1/4 dari kehidupan. Moga-moga yang kita persembahkan pada Tuhan kalau bisa bahkan barangkali 2 kali lipat dari yang biasanya dipersembahkan secara umum. Lalu Tuhan akan senang dengan persembahan kita. Amin. Amin. Kerja keras. Kerja keras. Saya kira ini bukan hanya pesan buat kita, tapi juga boleh diwariskan kepada keturunan kita. Hanya orang yang kerja keras itu adalah orang-orang yang sebenarnya seperti sifatnya Tuhan. Seperti sifatnya Tuhan. Saya pernah cerita kepada saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Pada masa kecil saya, sekalipun ayah dan ibu itu sebenarnya punya harta yang seandainya mereka nggak kerja, itu cukup untuk mereka dan kami semua, bahkan untuk diwariskan masih sisa. Karena ada warisan banyak dan juga mereka kerja sebelumnya banyak. Tapi tahun 64 ayah saya mengalami kecelakaan yang membuat kaki ayah saya salah ditangani dan akhirnya menjadi orang pincang. Tiap jalan seperti begini, nggak bisa cepat. Tapi walaupun begitu, tapi karena dia sifatnya orangnya kerja keras, maka nggak pernah mau nyerah. Cari pekerjaan apa yang bisa dikerjakan. Lalu akhirnya dia pilih, ini aja, menjahit aja. Jadi mulai belajar jahit pada waktu sudah umur. Belajar. Dan jahit itu kan gini kan, dulu. Jadi hanya pakai satu kaki kirinya dia jahit. Tapi dia jahit. Tidak pernah mau nyerah. Kerja keras. Sehingga bayangkan saya umur 2 tahun, beliau mengalami begitu. Lalu dia belajar itu. Jadi pada waktu saya sadar, saya sudah melihat seorang ayah yang walaupun kakinya cuma satu, jalan saja susah, tapi masih mau kerja. Lalu satu kali, saya ada paman dari daerah Jember, Kencong sana, yang secara rutin mengunjungi keluarga kami. Mungkin setahun sekali atau 2 kali gitu. Saya nggak ingat tepatnya karena masih kecil. Tapi pada waktu saya masih SD itu, paman saya ini tangannya putus di sini pas pergelangan. Setelah pergelangan sedikit gitu, putus 2. Tapi dia nggak pernah ngerepotin kami gitu. Dia selalu kerja sendiri, pasang baju ya sendiri, pasang benek ya sendiri gitu. Apa dilakukan sendiri, mandi sendiri gitu. Saya masih kecil, saya masih SD. Saya saksikan paman saya, wow, luar biasa ya. Bahkan satu kali, saya sudah berkali-kali datang, satu pagi sebelum saya berangkat ke sekolah, masih pagi-pagi. Saya katakan, kamu pikir paman cuma bisa lakukan ini? Enggak, paman itu juga bisa lakukan ngolah tanah gitu. Ayo sebentar sebelum berangkat sekolah, pergi ke belakang. Di bawah belakang, bapak saya pincang, paman saya ini. Tapi kemudian diberi pacul kepada dia. Dan kemudian coba situ tunjukkan kepada si Gadut ini supaya dia tahu bahwa kamu bisa macul juga. Rupanya hanya pergelangan yang kecil ini cukup bagi dia. Bukan hanya gitu, tapi gerak tubuhnya bahkan sampai begitu. Wah, waktu saya saksikan 2 kenyataan itu, saya menyimpulkan sesuatu pelajaran dalam kehidupan. Apabila manusia mau berusaha, hampir tidak ada sesuatu yang bilang mustahil bagi manusia gitu. Masa kecil itu, kalau manusia mau kerja keras, kalau manusia mau berusaha, hampir tidak ada yang mustahil. Dan itu menolong saya untuk menjadi orang yang pekerja keras. Sehingga akhirnya belajar dari firman ini, belajar dari semut. Menyadari bahwa masa hidup kita ya selalu terbatas. Kita mau memberikan kepada Tuhan yang lipat kali ganda. Amin. Itu yang pertama adalah semut yang disuruh kita belajar. Yang kedua adalah apa tadi? Pelanduk. Pelanduk itu dinyatakan oleh Agur adalah pengamatannya bangsa yang lemah. Tapi karena dia lemah, lalu kemudian dia tahu diri, lalu kemudian akhirnya dia cari perlindungan, tahu berlindung. Jadi pelanduk itu gimana sih bikin rumahnya? Jadi rupanya pelanduk itu biasa hidup di tanah lapang gitu,
tanah, gunung-gunung, batu-batu gitu. Jadi kalau dia tidak bisa berlindung di tempat yang aman, di bukit batu, maka dia itu menjadi makanan yang paling paling empuk buat binatang-binatang buas. Nah, dia tahu nasibnya ada di situ. Dikelilingi oleh binatang-binatang buas, di tengah-tengah binatang buas, maka dia harus cari perlindungan. Saya lemah gitu. Menyadari diri siapa saya gitu, itu penting. Lalu kemudian cari akal supaya kita jangan, boleh dibilang manut pada nasib gitu. Enggak. Kalau tahu lemah, ya ada sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Nah, dia jadi biasanya tuh nggaruk batu itu. Kan batu biasanya suka ada tanahnya kan. Nggaruk batu gitu. Kadang-kadang gagal. Tapi kadang-kadang berhasil. Nggaruk. Sampai akhirnya dia menemukan batu itu ternyata di dalam ada lubang gitu. Sehingga pintu depannya cukup untuk masuk bagi dia. Tapi di dalam nanti dia bisa punya rumah akhirnya. Lalu dia akan bikin itu untuk keluarganya. Kalau katakan begitu. Nah, sehingga karena pintu depannya itu kecil, lalu dalamnya itu cukup luas kayak gua gitu. Maka nanti pada waktu ada binatang buas sedang mengejar dia atau mengejar mereka, maka mereka akhirnya akan masuk ke rumahnya itu. Dan pada waktu masuk ke rumahnya nggak bisa dimasuki oleh binatang yang buas itu, karena binatang buas itu ukurannya lebih besar. Ya. Kadang-kadang ada pertunjukan di mana si pelanduk itu setelah masuk gitu, lalu kemudian membuat binatang buasnya itu marah karena dia nggak masuk terlalu dalam, tapi masuk agak kelihatan, lalu kemudian seperti menggoda gitu, sehingga akhirnya binatang buasnya makin marah. Begitu makin marah, mereka makin menyerang, tapi kena batu karang itu, batu yang kasar tuh akhirnya bagian mulutnya sampai berdarah gitu. Bahkan seperti itu. Ada orang-orang yang hidup di dunia ini yang kalau dari teks firman Tuhan ini menggantungkan dirinya kepada ya sudah, saya memang begini, ya sudah gini aja gitu. Memang saya diciptakan lemah, ya sudah gini aja gitu. Tapi firman Tuhan itu mengindikasikan kepada kita, jangan. Mestinya ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Mestinya ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Justru menyadari kalau lemah, ada kok batu karang, ada kok batu yang kuat, yang kamu bisa berlindung gitu. Ya, sehingga akhirnya kamu akan mendapatkan perlindungan. Pelanduk memberikan kepada kita satu pelajaran, apabila kita menyadari kita lemah, kita harus tahu bagaimana cara mencari tempat perlindungan. Dan perlindungan yang paling hebat, batu karang yang kuat, ya dia sendiri, Tuhan sendiri bagi kita. Moga-moga ini menolong kita dan ngajari kepada anak-anak cucu kita. Ojo pernah menyerah dengan keadaan. Karena pelanduk kalau menyerah dengan keadaannya, dia gampang jadi mangsanya binatang buas. Dan nasib hidupnya hanya bisa dihitung jari dari hari-harinya. Tapi karena dia menyadari lemah, dia harus cari yang kuat. Dan dari situ dia akhirnya selamat. Yang ketiga tadi apa, saudara? Next. Ya, pelanduk sudah. Apa? Belalang. Nah, kalau belalang tadi katanya tidak punya raja, tapi mereka bisa bersatu, berbaris dengan teratur. Berbaris dengan teratur. Ya, biasanya sekelompok orang atau sekelompok makhluk itu bisa dipersatukan karena ada pemimpin. Dengan kata lain, ini kalau belalang itu sebenarnya tidak ada tanda pemimpin. Maksudnya begini, saudara. Orang-orang yang mengamati binatang itu, mereka mengamati bahwa di antara kumpulan binatang yang sama itu biasanya ada rajanya gitu. Kayak semut itu tadi, sebenarnya kalau diperhatikan ternyata ada rajanya. Katanya orang-orang di kampung yang rajanya itu yang batu rada nonong gitu ya, itu adalah rajanya gitu. Nanti apalagi itu pasti ada pemimpinnya.
Tapi kalau belalang katanya diamati itu dari anatomi hidupnya, tubuhnya itu nggak ada yang tandanya ada tanda raja itu. Gitu. Jadi secara naluriah mereka sebenarnya nggak ada pemimpin gitu. Tapi secara naluriah pula mereka itu mau bersatu gitu. Mau bersatu, mau berbaris dengan teratur. Mau berbaris dengan teratur. Sehingga akhirnya mereka jadi kekuatan yang luar biasa. Kalau kita pernah mendengar cerita-cerita misalnya di Thailand Selatan, pernah terjadi juga di Amerika gitu. Belalang itu pernah bersatu gitu. Dan pada waktu mereka bersatu, ratusan ribuan belalang datang ke tanah pertanian, maka akhirnya semua tanaman itu jadi ludes. Kekuatannya itu luar biasa seperti bulldozer karena mereka datang lalu mereka menggerek semua tanaman itu sampai akhirnya ludes. Jadi walaupun tidak punya raja, tapi semacam kalau pakai bahasa manusia hatinya suka bersatu. Dan persatuan ini yang membuat mereka yang kecil akhirnya menjadi besar kekuatannya karena persatuan. Kita itu banyak diajar oleh hikmat Indonesia mengenai pentingnya persatuan. Ya, misalnya sapu lidi gitu. Ya, coba kalau kita mau nyapu pakai lidi satu, nggak akan selesai dan nggak bersih-bersih. Tapi begitu bisa diikat jadi satu, maka jadi sapu. Ternyata dia bisa membersihkan kampung. Persatuan itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kecil, tapi kalau bersatu, ternyata kekuatannya bisa luar biasa. Nah, ini adalah suatu perintah atau suatu nasihat supaya kita ini membiasakan diri punya hati yang suka bersatu gitu loh. Berbaris dengan teratur gitu loh. Jangan mempunyai sifat yang suka nyodoki gitu loh. Enggak, mesti teratur gitu loh. Ya, itu kelihatan sekali ya kalau orang Indonesia itu disuruh ngantri gitu. Ya, saya pernah ada waktu pas di Vancouver di Kanada, kami mengadakan makan gratis kepada orang-orang jalanan. Ya. Dan yang orang jalanan itu malam-malam kita kasih makan gratis, mereka datang ke situ. Waduh, pada waktu di line up gitu disuruh berbaris tuh. Wah, baris dengan teratur tuh. Saya bayangkan di Malang. Iku poneh ono makanan enak gitu wis. Kon baris itu kalau perlu barisnya bukan jejer 2 tapi jejer 100 gitu. Semua maksudnya mau di depan. Sehingga akhirnya susah sekali saya kalau ngantri gitu. Ya, akhirnya kita mesti menganukan budaya ngantri, berbaris dengan teratur. Artinya punya hati yang saling sama rasa, merasakan perasaan lain sehingga mau bersatu, memberikan kesempatan kepada yang seharusnya dapat kesempatan dan bukan saya nabrak-nabrak seperti itu. Hati yang mau bersatu. Di dalam hati yang mau bersatu rupanya ada kekuatan yang luar biasa ya. Kita pernah mendengar berita bagaimana ada orang-orang yang sangat fanatik pada tahun 98-an itu. Akhirnya mereka membakar gedung-gedung gereja yang ada di daerah Situbondo. Ya. Tapi pada waktu itu saya ngikuti beritanya. Lalu akhirnya gereja-gereja yang ada di sana akhirnya merasa persatuan luar biasa. Sehingga akhirnya mereka tidak mau disuruh ibadah di gedung gereja mereka yang masih utuh. Semua akhirnya beribadah di tempat yang dibakar itu. Ya, dari macam-macam denominasi. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang yang dari denominasi lain. Maka beribadah bersama-sama dan berada di gereja yang sebenarnya bukan denominasinya gitu. Tapi waktu saya dengar berita itu, saya juga bersyukur. Ya ini akhirnya anak-anak Tuhan bisa menjadi satu. Dan gara-gara akhirnya mereka beribadahnya di tempat lapang, ya ini kan mengganggu ketertiban. Ya. Dan akhirnya kita tahu
kemudian pemerintah memutuskan untuk membangun gereja yang dibakar itu, dan konon ceritanya saya melewati daerah Sempagus sana, maka gereja yang dibangun itu rupanya jauh lebih bagus daripada dulu sebelumnya. Ya, tapi intinya bahwa ternyata pada waktu kita bersatu itu ada kekuatan yang bisa menyebabkan hal-hal yang baik terjadi pada kita. Ya, saudara-saudara, di Bekasi juga pernah lakukan seperti itu, sehingga akhirnya orang-orang yang diserang oleh masyarakat sekitar itu akhirnya diberi kesempatan untuk beribadah di tempat yang seharusnya. Cuma perenungan saya membawa kepada pernyataan ini. Kok baru bersatu, lek kepepet gitu ya. Gitu. Baru pada waktu kita dianiaya, pada waktu kita terpaksa, pada waktu kita kepepet, kok baru mau bersatu gitu. Lebih baik kita ini punya hati yang bersatu kapanpun, dimanapun, sehingga akhirnya seperti belalang tadi bisa punya kekuatan yang luar biasa. Padahal kita punya raja kita. Kalau belalang tidak punya raja saja bisa berbaris dengan teratur, moga-moga kita yang punya raja, segala raja, kita bisa mempunyai hati yang bersatu. Jadi kita sudah belajar dari apa tadi? Semut. Sudah memperhatikan sekali ya. Yang rajin, lalu yang kedua landuk yang lemah tapi tahu berlindung. Yang ketiga belalang nggak punya raja tapi punya hati yang bersatu. Ya sudah tahu saudara, semua kita pintar, nilainya 100 lah semua. Tapi yang keempat apa? Cicak, ditangkap dengan tangan, apalagi kalau kena buntutnya dilepaskan. Tapi walaupun nasibnya selemah itu, tapi cicak juga ada di istana-istana raja katanya. Saya perlu dibantu oleh orang-orang yang mengerti Sanepo ini, dan katanya mereka adalah cicak itu memberikan kita pengajaran tentang seorang makhluk yang mempunyai tanda petik visi, penglihatan yang kuat, tidak dibatasi itu. Sebenarnya dia nasibnya itu lemah sekali, tapi nggak mau menyerah karena lemah. Ya sudahlah, ke sana saja. Tidak, tapi kami mau capai istana raja gitu. Ya, visi yang besar, visi yang kuat gitu. Sehingga kalau ini kita dorong kepada anak-anak cucu-cucu kita, bukan tidak mungkin mereka nanti akhirnya bisa dipakai Tuhan dengan pengaruh yang sangat besar, sangat besar. Saya pada waktu membaca keterangannya ini, lalu mulai diingatkan Tuhan, ya Tuhan, saya dilahirkan di kampung itu, yang waktu Indonesia merdeka 50 tahun, baru listrik masuk kampung saya. Saya dilahirkan dengan fisik yang sangat lemah, sakit-sakitan, sering jatuh, tiap kali jatuh mau mati. Kadang-kadang didorong sedikit aja oleh orang lain, jatuh, lalu mulai megap mau mati gitu. Sehingga gara-gara itu akhirnya saya itu pikir saya itu nggak bisa apa-apa, lemah. Ya. Sampai pernah paman saya ketika saya main ayun-ayun gini di kursi, lalu ngeblak ke belakang, kok pas trap agak tinggi, sehingga saya jatuh ke batu. Wah, itu sudah hampir mati betul. Menurut kepercayaan lama waktu itu belum jadi anak Tuhan, paman sampai mengucapkan kata-kata, aduh, wis mati-mati wis gitu. Wis mati-mati tapi lek urip tak openi gitu. Jadi rupanya roh saya mendengar lek urip tak openi. Saya akhirnya bangkit hidup kembali. Lalu saya akhirnya diopeni oleh paman dan bibi saya, sehingga saya akhirnya punya 2 orang tua, ayah ibu saya dan paman bibi saya. Itu enak ternyata saudara. Ya, nanti kalau dimarahi ayah dan ibu, lari ke bibi, ya gitu. Nanti kalau dimarahi bibi, lari ke orang tua, anak nakal tuh ya. Jadi, tapi akhirnya itu menjadi pengalaman. Lalu kemudian bertumbuh remaja, kalau orang kampung itu, nggak mungkin nggak gitu. Pasti dia pernah ditantang gelut gitu.
Ya, saya mula-mula nggak berani gelut dengan teman-teman. Tapi akhirnya yang orang kampung ya, masuk semua yang lain berani kelahi, saya nggak berani kelahi. Tapi tiap kelahi kalah. Saudara jangan ketawa dong. Ya, saya tersinggung. Tapi iya kenyataannya. Dan fakta itu menyebabkan saya makin minder. Makin minder dan saya katakan nggak bisa apa-apa. Sedemikian sampai pada waktu Tuhan memberikan saya kesempatan waktu SD lulus jadi juara 4 SD negeri. Masih belum pulih. Waktu SMP di SMP Katolik yang zaman dulu biasanya bagus kok. Dan memang bagus di tempat kami, bagus. Orang mau ke situ 3 kelas gitu. Saya juara, waktu juara masih belum pulih juga gitu. Sehingga ketika oleh guru saya pada waktu pas perpisahan dihadiri oleh orang tua yang hadir 650-an katanya. Waktu acara dimulai saya kan disuruh untuk memberikan sambutan. Saya pernah ceritakan ini. Lalu kemudian karena waktu acara mulai itu mulai deg gitu. Waduh, mindernya minta ampun. Saya akhirnya pelan-pelan melipir, mundur. Ya, teman-teman setia saya termasuk anaknya Pak Kapolsek itu kan dia suka saya ajari itu. Ikut saya. Kemana? Mundur aku gitu. Mundur. Lama-lama kantinnya kan tutup, gelap. Saya ngumpet di kantin. Teman-teman saya, ayolah. Kalau enggak, aku grogi gitu. Akhirnya acara untuk sambutan dari wakil wisudawan kalau zaman sekarang. Saya persilahkan Gadut gitu, anak Gadut gitu. Enggak muncul, dipanggil ulang-ulang. Sampai akhirnya guru saya repot nih, ditunggu orang banyak lama. Akhirnya dia approach teman saya cewek yang juara 2. Disuruh dadakan. Dia mau, iya Pak. Lalu dia sambutan, tepuk tangan nih. Nah baru saya muncul dari kantin. Teman-teman saya nggak bloki saya. Dendi, di kantin. Apa? Grogi gitu. Oke. Dan saya tidak tahu saya jadi apa kalau minder itu nggak disembuhkan oleh Tuhan. Tapi bersyukur Tuhan mengasihi saya sehingga saya disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mau kasih tahu ceritanya di dalam pertobatan saya kemudian ada KKR dan saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan pada waktu itu kok seperti ada sesuatu api dalam diri bahwa Tuhan bisa tolong kamu. Lalu akhirnya mulai ada keberanian muncul. Tahun 90 ketika saya berbicara dengan teman-teman, saya diminta jadi pembicara. Waktu kami nyanyi kuartet di Universitas Presbyterian, ya, Universitas Kristen Presbyterian di Daejeon City di Korea Selatan. Dikatakan ada 900 sekian mahasiswa yang datang dengan profesornya kira-kira 1000. Dan saya disuruh sampaikan renungan dan kesaksian. Dan waktu itu kemudian Roh Kudus diingatkan, Gadut masih ingat waktu SMP itu. Saya katakan, ya Roh Kudus saya ingat ya. Saya tahu diri. Ini bisa jadi karena Engkau telah menyembuhkan saya. Gitu. Kalau tidak, pagi ini barangkali saya juga akan menolak khotbah. Tuhan telah tolong saya, walaupun lemah, tapi dengan pertolongan Tuhan boleh melihat hal-hal yang besar di dalam kehidupan ini. Biarlah kiranya kita juga akan mengizinkan anak-anak cucu-cucu kita melihat Tuhan bisa membuat kita seperti cicak. Jadi 4 binatang kecil ini saya kira kita kuasai lah. Tapi Pak, tadi ada binatang besar, bahkan cuma 3, lalu satunya manusia. Itu apa Pak? Kalau kayaknya polanya itu, Agur membuat satu pola bahwa supaya memperjelas ini, maka saya berikan kontrasnya dan sifatnya kontras gitu. Kontras. Yang pertama tadi apa? Yang besar. Klik. Singa. Ya. Singa, kalau saudara perhatikan singa itu seperti apa? Pergi ke kebun binatang, safari, pekerjaannya singa apa? Klik. Males, marah, mau makan enak gitu. Jadi biasanya tiap
Setiap kali saya kunjungi kebun binatang, singa mesti pas tidur. Lalu kapan jadwal bangunnya itu loh? Mesti tidur. Kalau nggak tidur ya pokoknya mesti gitu. Jalan sedikit, dobrok, tidur. Apa kegemukan apa gimana ya? Jadi pokoknya selalu tidur. Males. Dikit-dikit marah. Maunya makan enak gitu. Itu jadi kalau kita suka tidur, maunya enak makan, lalu gampang marah, singo gitu. Nah ini hati-hati dah. Nah bedanya yang kecil tadi rajinnya minta ampun, ini malesnya minta ampun ya. Malesnya minta ampun sehingga dia terus maunya cuma makan tidur, marah gitu. Ya moga-moga kita tidak kena roh singa ya. Walaupun ya termasuk klubnya Singoedan gitu. Tapi kita tidak mau yang ini macam begini, tapi kita mau rajin, bukan malas. Amin. Amin. Lalu kemudian yang kedua tadi adalah apa tadi? Pelanduk, ya, lemah cari perlindungan. Lalu kemudian kalau yang di sini klik ya, apa? Ayam jantan. Alkitab katakan yang congkak gitu. Iya toh, ayam jantan itu congkak. Karena itu ayam jantan tiap kali ketemu maunya udah menunjukkan saya lebih dari kamu gitu. Saya pernah membaca satu artikel yang agak di antara binatang-binatang itu mereka tahu bahwa ayam jantan itu congkaknya minta ampun. Satu kali dikumpulkan semua binatang dan dia katakan, perhatikan betapa luar biasanya kuasaku gitu. Hanya kalau aku berteriak maka matahari terbit, dia bilang gitu. Ngerti maksudnya? Ayam jantan berkokok, kukuruyuk, maka matahari terbit. Itu apa? Karena saya ngomong, ayo terbit toh, gitu. Lalu matahari terbit. Lalu diingatkan oleh teman-temannya, nggak pernah mau sadar bahwa matahari terbit pada waktunya gitu. Sehingga akhirnya teman-temannya ada yang jengkel, sudah sojok direken wis, rek sombong. Nanti kita lihat ya, pada waktu dia mati matahari masih terbit atau enggak, gitu aja gitu. Dan ayam jantannya congkak minta ampun. Tidak seperti pelanduk yang tahu lemah mencari perlindungan dari Tuhan. Orang yang congkak nanti tidak mencari perlindungan dari Tuhan. Dia rasa dia cukup dengan dirinya sendiri. Tuhan akan tolong kita supaya jangan sampai kita menjadi orang yang congkak. Lalu kambing jantan tidak diberi sifat. Tapi kalau menurut polanya ini yang satu, yang dua sudah merupakan lawan dari itu, yang ketiga ini pasti lawan dari itu. Makanya kita tahu kenapa disebut oleh Agur kambing jantan walaupun tidak diberitahu secara eksplisit. Karena dia suka berkelahi, susah bersatu. Betul kan? Susah bersatu. Jadi kalau kita tidak gampang bersatu tapi senengnya berkelahi, itu berarti roh. Kok roh sih ya? Sifatnya kambing jantan ya masuk ke kita. Barangkali supaya mudah nanti gini aja saudara. Setelah ibadah ini coba cari sate ayam sama sate kambing. Lalu makan sambil digigit dan beritahu, aku tak lepaskan diri dari sifat ayam sama kambing yang congkak dan suka berkelahi ini. Tak keremes kon gitu ya. Lalu kemudian mati kamu di dalam hidup saya sehingga saya hidup untuk menjadi pelanduk atau seperti cicak. Yang menarik yang terakhir bukan binatang. Agur kehabisan contoh dari binatang sampai akhirnya dia cari manusia. Raja. Gak tanggung-tanggung sing diambil raja. Apa raja itu? Suka tampil dan maunya dilayani saja. Kalau kita punya sifat sukanya cuma tampil dan maunya cuma dilayani saja. Dalam konteks dari Amsal 30 itu ditolak. Maunya kita seperti Tuhan Yesus. Walaupun dia raja, tapi tidak menonjol-nonjolkan diri. Namun demikian sukanya adalah melayani. Sehingga akhirnya
sampai di istana raja, sampai di ini. Jadi cicak yang sampai di istana raja dikontraskan dengan raja yang sebenarnya memang punya kebesaran, tapi sayangnya sifatnya adalah sifat yang buruk karena tidak menyadari bahwa ada raja segala raja dan maunya tampil dan selalu mau dilayani. Moga-moga kita tidak menjadi seperti itu dan waktu kita akan hidup mulai dari sekarang. Bahkan kita akan mengajarkan anak-anak cucu kita supaya mereka jadi orang-orang berhikmat dari pelajaran yang kecil-kecil ini. Waktu saya perhatikan ini, kemudian saya akhirnya menemukan, ya Tuhan, sebenarnya kalau kita pergi ke perjanjian baru, sifat-sifat yang tidak baik tadi tidak ditemukan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan sifat-sifat yang baik-baik tadi kita temukan persis di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Makanya teologi perjanjian baru hanya mengatakan nih, kamu orang percaya, kamu jadi seperti Yesus. Maka waktu kamu jadi seperti Yesus, sifat-sifat itu akan menjadi bagian dari kamu. Ya, mari kalau begitu kita akan tanggapi firman sambil berdiri. Kita akan nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan sahur. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Coba kita nanti akan nyanyikan koran ini dari depannya, tapi pada waktu bagian referen nanti, kalau memang ini menjadi doa saudara-saudara dan doa saya, kita menyanyikan bagian referennya sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Seolah kita mengatakan, Tuhan, kalau dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak sanggup. Tapi dengan pertolongan-Mu, oleh karya Roh-Mu, kami akan dapat bisa menjadi pelaku firman ini, yaitu menjadi orang-orang yang bergantung pada Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Mu, sehingga orang-orang lain diberkati oleh kehidupan kami, anak cucu kami dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan dari awal. Wacana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, berikan hidupku di tangan-Mu, tulah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Begitu kaya firman-Mu bagi umat manusia ya Tuhan.
sehingga kami diajak oleh Tuhan ke dalam sifat-sifat seperti yang Tuhan miliki. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami oleh Roh-Mu, supaya kami dapat menjadi orang yang selama hidup satu kali hidup ini akan bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tolong anak-anak cucu-cucu kami supaya mereka juga bertumbuh dalam firman-Mu seperti sifat-sifat ini, sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan dalam kehidupan mereka, dan mereka akan menikmati kehidupan mereka, karena pasti orang-orang yang seperti itu akan disukai oleh orang-orang yang ada hidup di sekelilingnya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan tolong kami. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ini. Amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.